Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pengembangan karir. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nur Dewi Elsa Putri dengan NIM 2019-11566. Yang kedua, ada Risma Fadila dengan NIM 2019-11574. Yang ketiga, ada M. Faisal Amin dengan NIM 2019-11586. Yang keempat, Devi Wahyu Lestari dengan NIM 2019-11587. Yang kelima, Rizka Putri Dwi S dengan NIM 2019-11591. Dan yang terakhir ada Wibowo Dwi Prasetyo dengan NIM 2019-11615. Pengembangan karir sendiri yaitu yang pertama pengertian dari Noel 1998. Pengembangan karir merupakan tugas organisasi untuk membentuk hubungan dengan orang yang mengelola karirnya. Karena karir tersusun dari pergantian antara individu dan organisasi. Yang kedua ada dari Komang A dan kawan-kawan 2012. Pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir dan peningkatan oleh Departemen Personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan karir. Yang pertama, membantu pencapaian tujuan individu dan perusahaan dalam pengembangan karir karyawan. Yang kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Yang ketiga, membantu pegawai menyadari kemampuan potensinya. Yang keempat, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Yang kelima, membuktikan tanggung jawab sosial. Yang keenam, membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Yang kedelapan, mengurangi keusahaan profesi dan manajerial. Yang kesembilan, menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai. Dan yang terakhir, menggiatkan pemikiran jarak waktu yang panjang. Manfaat pengembangan karir. 1. Mengembangkan prestasi pegawai. 2. Mencegah terjadinya pegawai yang minta berhenti untuk pindah kerja dengan cara meningkatkan loyalitas pegawai. 3. Sebagai wahana untuk memotivasi pegawai agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya. 4. Mengurangi subjektivitas dalam promosi. 5. Memberikan kepastian hari depan. 6. Sebagai usaha untuk mendukung organisasi memperoleh tenaga yang cakap dan terampil dalam melaksanakan tugas. Prinsip-prinsip pengembangan karir. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan karir. Yang kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Yang ketiga, pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum mempunyai skill yang sesuai dengan tuntunan pekerjaan. Yang keempat, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Karakteristik pengembangan karir menurut Uman Suherman. Yang pertama, individu berbeda dalam kemampuan-kemampuan, minat-minat, dan kepribadian-kepribadiannya. Yang kedua, dengan sifat-sifat yang berbeda, individu mempunyai kewenangan untuk melakukan sejumlah pekerjaan. Yang ketiga, masing-masing pekerjaan menuntut pola khas, kemampuan, sifat-sifat kepribadian. Yang keempat, preferensi atau pilihan atau kecenderungan akan karir yang diminati dan kompetensi vokasional dapat berubah sesuai dengan kehidupan. Dan selanjutnya, proses perubahan dapat dirangkum dalam suatu rangkaian kehidupan. Yang terakhir, sifat dan pola karir ditentukan oleh taraf sosioekonomik, mental, dan kesempatan yang terbuka dan karakteristik kepribadian individu. Lanjutan karakteristik pengembangan karir. 1. Pengembangan karir adalah fungsi dari kematangan biologis dan realitas dalam perkembangan konsep diri. Yang kedua, faktor yang banyak menentukan dalam perkembangan karir adalah perkembangan dan implementasi konsep diri. Yang ketiga, proses pemulihan karir merupakan hasil perpaduan antara faktor individual dan faktor sosial, serta antara konsep diri dan kenyataan. Yang keempat, keputusan karir tergantung di mana individu menentukan yang memadai bagi kemampuan,
minat, sifat, kepribadian, dan nilai. Yang kelima, taraf kepuasan yang individu peroleh dari pekerjaan sebanding dengan tingkat di mana mereka telah sanggup mengimplementasikan konsep dirinya. Yang terakhir adalah pekerjaan dan okupasi yang menyediakan suatu fokus untuk kepribadian baik pria maupun wanita. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pengembangan karir. Yang pertama ada promosi, yang kedua pelatihan dan pendidikan, yang ketiga mutasi, dan yang keempat coaching. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kata yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.